Salam, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membawa khotbah atau renungan dengan tema Pemuda Kristen Tampil Beda. Sebelum kita mendengarkan isi kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak teman-teman sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Dan pada hari ini Tuhan, Hamba akan menyampaikan kebenaran isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa didengarkan, dilakukan, dan direnungkan oleh pemuda-pemudi yang mendengarkan saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami selalu dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terpujilah nama-Mu. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih dan rekan-rekan pemuda-pemudi, di sini saya akan membawa dari kitab Amsal, pasal 22 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda-pemudi yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di dalam masa muda kita sering mengikuti apa yang kita kehendaki di dalam kehidupan kita. Pemuda-pemudi yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita harus patut menurut jalan yang kita jalani, ya, agar kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi kita tetap lurus untuk tetap menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Apakah kalian punya masa depan yang penuh dengan harapan? Pasti kita semua punya masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu, jadilah pemuda-pemudi yang terus berjuang untuk meraih masa depanmu yang penuh dengan harapan. Jadilah pemuda-pemudi yang selalu takut akan Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan dan tunduk dengan firman Tuhan. Jadilah pemuda-pemudi yang selalu menguatkan, saling mengasihi, saling melakukan kehendak Tuhan, dan mengampuni apa ada di dalam kesalahan satu dari pemuda-pemudi di dalam gereja. Jadilah pemuda-pemudi yang selalu berpendidikan, baik dalam sekolah maupun di dalam gereja. Sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita sebagai seorang pemuda jangan mengikuti hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, tetapi ikutilah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itulah kita sebagai pemuda-pemudi zaman sekarang. Saudara-saudara dan rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam yang harus kita pelajari dari firman Tuhan ini, yaitu poin pertama, hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Dari Mazmur pasal 119 ayat 9 berbunyi begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus bersih, harus hidup suci di dalam Tuhan, harus mengikuti perintah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah kita sebagai pemuda, harus belajar sungguh-sungguh firman Tuhan dan menjadi pelaku di dalam firman itu. Maka engkau pun juga akan menjadi berkat untuk sesama dan menjadi penginjil yang sejati dan hebat untuk Tuhan. Dan poin yang kedua,
menjadi teladan. Dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ayat ini mengatakan kita untuk tetap menjadi orang yang rendah dalam masa muda kita. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita harus jadi teladan bagi banyak orang. Ya teman-teman dan rekan-rekan pemuda semuanya, dalam perkataan kita, kata-kata kita, ucapan kita yang kotor, buanglah itu. Jadilah teladan, ikutilah teladan sesuai firman Tuhan. Ya, di dalam kehidupan kita jadi pemuda itu yang teladan, sungguh-sungguh. Ketika ibadah pun sungguh-sungguh, jangan main-main. Dan jangan main-main dalam persekutuan ibadah, dan jangan main-main dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak bisa dimainkan. Karena perkataanmu harus kamu ucapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dan poin yang ketiga, menjauhi hawa nafsu. Terdapat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22 berbunyi demikian. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi, rekan-rekan pemuda yang kekasih dalam Tuhan, dari nas ini kita harus bisa menjauhi hawa nafsu duniawi ini. Kita harus menghindar ya pergaulan-pergaulan bebas seperti seks atau apapun itu. Hindarilah hal-hal dunia itu. Dan kita harus kudus. Dan bagi Anda yang berpacaran juga, pacaranlah yang kudus di dalam Tuhan. Jangan pacaran itu karena ingin coba-coba atau ingin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi, kita harus menghindar hawa nafsu. Dan engkau yang pacaran, engkau harus kudus dan suci di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh pacaran untuk menuju ke pelaminan atau ke pernikahan yang kudus. Ya, itu juga pacaran harus kudus, harus suci. Ya. Jadilah orang-orang yang jauh dari nafsu. Kita harus punya kasih kepada orang. Jadi, agar kita jauh dari nafsu, kita harus punya kasih. Ya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan damai bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, kita harus berdamai dengan orang-orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tidak ada kepahitan atau kebencian di dalam kehidupanmu. Jadilah pemuda-pemudi yang selalu takut akan Tuhan dan bersih dan menghindari hawa nafsu yang tidak Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang bukan suatu hal yang sangat mudah untuk menolak mengikuti tren-tren zaman sekarang ini, atau mengikuti ya zaman, kalau orang bilang ya zaman now gitu, bukan jam modern lagi gitu. Banyak yang bilang zaman now sekarang. Nah, zaman now sekarang ini ya memang kebanyakan anak-anak banyak sekali jatuh di dalam dosa. Tapi kita harus menjadi pemuda yang menghindarkan yang namanya yaitu hal-hal duniawi. Ya, seperti narkoba, seperti minuman keras sebenarnya yang bisa merusak. Memang minuman keras tidak dikatakan kita berdosa, tapi ketika engkau minum minuman keras yang tidak Tuhan inginkan, seperti engkau berkelahi dengan orang lain, itu adalah dosa. Ya, itulah ketika engkau mabuk terus engkau menantang orang, itu tetaplah dosa. Ya,
Jagalah mulutmu, jagalah hatimu. Jadilah pemuda-pemudi yang bersih, yang takut dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup sesuai kita sebagai pemuda-pemudi saat ini. Ya, hindarilah hawa nafsu duniawi dan lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita larut dalam kehidupan anak muda zaman sekarang ini, kan ya seperti berbahaya lah bagi masa depan kita gitu. Sebagai pemuda Kristen harus pintar-pintar, teman-teman. Harus pintar-pintar memilih tren atau pergaulan itu. Harus pintar-pintar memilih pergaulan itu. Jangan pergaulan yang salah, yang tidak dari Tuhan. Karena pergaulan yang salah itu merusak kehidupan Anda, merusak masa depan Anda, ya. Jadi rekan-rekan pemuda yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar bagaimana menjadi terus menjadi pengikut Tuhan yang sejati, menjadi orang-orang Kristen yang sejati, menjadi orang-orang yang hidup menurut sesuai kehendak Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan, kita belajar, dan setiap hari kita harus baca Alkitab. Jadilah pengikut yang sejati. Bukan hanya jadi pengikut, tapi jadi murid Kristus yang sejati. Karena kita semua adalah murid-murid Kristus. Jadilah sama seperti apa yang Kristus inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyerahkan masa muda kita hanya ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita berani tampil beda sebagai pemuda-pemudi Kristen yang mencerminkan kasih Kristus kepada banyak orang, kepada sesama kita, dan bukan orang Kristen pun kita tunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Demikianlah hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi orang. Jangan kita karena dia bukan orang Kristen kita tidak mau mengasihi, tapi justru kita tidak mau mengasihi orang. Itu bukan Kristen yang sejati. Jika engkau adalah Kristen yang sejati, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena kasih tidak akan berhenti, kasih tidak akan hilang, kasih tidak akan pernah berkesudahan. Karena kasih akan terus ada sampai akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kasih akan tetap ada. Mari hidup untuk mengasihi, karena itu adalah ajaran yang Tuhan Yesus berikan. Itu adalah hukum yang Tuhan Yesus berikan, yaitu hukum kasih. Karena kalau engkau banyak mengasihi orang, pasti hidupmu akan kekal. Dan karena engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, itulah hidup sebagai pemuda-pemudi yang takut, yang sungguh-sungguh. Jadilah pemuda-pemudi yang terus mengandalkan Tuhan. Jadilah pemuda-pemudi yang terus menjadi teladan bagi banyak orang. Dan jadilah pemuda-pemudi yang terus imannya teguh dan kuat kepada Tuhan, dan terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadilah pemuda-pemudi yang terus suci, hidup kudus. Dan engkau yang berpacaran bagi pemuda-pemudi, saya nasihatkan, pacaranlah yang sungguh-sungguh, pacarannya yang kudus, pacaranlah untuk menuju masa depan yang penuh harapan. Jangan pacaran tiba-tiba engkau merusakkan dirimu bersama pacarmu. Karena itu bukan pacaran yang kudus, tapi itu pacaran yang sangat-sangat tidak diinginkan Tuhan. Itu adalah pacaran yang nafsu, bukan pacaran yang sungguh-sungguh. Itu bukan cinta, tapi itu adalah nafsu. Itulah nafsu. Anak-anak muda sekarang banyak membawa hawa-hawa nafsu. Karena kenapa, teman-teman? Iblis selalu ada di dalam kehidupan orang-orang yang masih lemah imannya untuk mengandalkan Tuhan Yesus. Mari sebagai pemuda saya ingatkan sekali lagi, jadilah pemuda-pemudi yang selalu mengandalkan Tuhan, baca firman Tuhan, pahami, mengerti, renungkan, dan kita belajar sungguh-sungguh firman itu, agar kita juga bisa menafsirkan apa yang ada di dalam tes-tes ayat Alkitab ini. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.